Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Ilham Ramadan dengan NPM 211705194 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pengantar organisasi komputer. Adapun yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu sistem bus. Sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antar dua buah komponen. Pada macam-macam tingkatan hierarki sistem komputer, suatu komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat input dan output, dan lain-lain. Setiap komputer saling berhubungan membentuk kesatuan fungsi. Sistem bus sendiri adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor yang menggunakan sistem bus. Untuk contoh dari sistem bus sendiri seperti gambar yang ada di atas, ada CPU, memori, input dan output. Jalur-jalur ini merupakan bus, jalur bus. Nah, untuk jenis-jenis bus menurut fungsinya, yang pertama adalah data bus. Data bus ini data yang terdiri dari 4 jalur, yaitu 8, 16, 32, dan 64. Informasi ini bersifat dua arah, dari CPU, prosesor memori, modul, input-output, atau sebaliknya. Nah, ketika bus menua, informasinya cepat. Sebuah bus bisa digunakan untuk transmisi data. Yang kedua adalah address bus. Nah, address bus atau yang dikenal dengan kita alamat bus adalah alamat informasi modul. Alamat bus adalah dua arah karena prosesor menyediakan alamat yang ingin dituju. Semakin besar alamat bus, semakin banyak alamat yang mereka miliki. Alamat bus juga digunakan untuk menentukan tempat membaca. Ini juga menjelaskan informasi yang ingin Anda berikan. Yang ketiga adalah kontrol bus. Kontrol bus adalah bus yang memantau informasi bus dan alamat bus, serta untuk memantau semua modul yang tersedia. Bus ini juga mengontrol pengoperasian bus dan bus alamat. Kontrol bus memiliki dua sinyal, cap waktu dan alamat. Sekarang, berikan perintah sebagai fungsi dari tindakan. Selanjutnya, macam-macam sistem bus. Dalam bus, terdapat macam-macam sistem yang ada dalam komputer. Nah, di sini ada 4 macam bus yang ada di dalam sistem komputer. Yang pertama adalah bus prosesor, atau juga dikenal sebagai bus internal atau FSB. Ini adalah bus tercepat di komputer dan merupakan kutub dari chipset dan papan. Bus ini banyak digunakan oleh mikroprosesor yang mengirim informasi ke atau dari cache atau dari penyimpanan lokal serta chip not bridge. Komputer pemrosesan bus saat ini beroperasi pada 66 MHz, 100 MHz, 13 MHz, atau 200 MHz dengan data input 64 bit atau 8 byte. Yang kedua adalah bus ISA, 16 bit 8 MHz bus. Kecepatan ini sangat lambat, tetapi sangat sempurna untuk kecepatan yang sangat cepat, termasuk gigi lama. Untuk aktivitas modern, kata suara, dan peralatan berkecepatan tinggi lainnya, bus ini selalu cukup. Komputer generasi terbaru seperti Pentium 4 sebagai perbandingan tidak menyertakan bus atau lokasi ini. Berikut adalah pengontrol untuk chipset short bridge yang berfungsi sebagai bus ISA, serta jarak bus PSI. Mesin super input-output sering dicolokkan, terutama pada sistem lama yang masih memiliki lokasi AISA. Bus lainnya yang disebut AISA adalah solusi arsip IBM Micro Channel untuk arsip PC.
IBM Microchannel Architecture atau MCA selesai pada tahun 1987 ketika mikroprosesor 80686 diluncurkan pada tahun 1985. Yang kedua adalah bus PCI. Bus ini memiliki 32 bit dan biasanya beroperasi pada 33 MHz. Komputer modern mendukung kartu PCI 64 bit 66 MHz. Bus ini terletak pada chipset node brick pada input dan output, ditampilkan pada board sebagai SOC 32 bit. Biasanya berwarna putih dengan dukungan 3 dan 6 dan banyak digunakan oleh periferal yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti CSI, kartu jaringan, dan sebagainya. Yang keempat adalah bus AGP. Nah, kecepatan dari bus ini adalah 32 bit, khususnya untuk kartu grafis atau video. Beroperasi pada 66 MHz AGP kali 1, 133 MHz AGP kali 2, 266 MHz AGP 4 kali, dan 533 MHz AGP 8 kali. Untuk input sehingga 2133 MHz atau per second, mega per second, AGP dihapus dari node brick atau dikendalikan oleh pengontrol memori dari chipset dan konektor pada board yang ada seperti soket AGP pada sistem pendukung. Selanjutnya adalah cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komponennya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM prosesor, GPU atau VGA dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal sebagai FSB atau front side bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Kesimpulannya, bus ini merupakan jalur untuk menghubungkan antara perangkat-perangkat dan komponen-komponen dalam sistem komputer. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.